Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang menilai dan merespon risiko kecurangan. Eh, Kelompok 7 terdiri dari Bella Ayu Pratiwi dengan NIM 514, Bunga Ayu Widura dengan NIM 529, Sylvia Julia Risma dengan NIM 550, Salsabila Awalia dengan NIM 575, yang terakhir Ilmi Hidana dengan NIM 587. Selanjutnya yaitu dalam konteks pengauditan laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang disengaja mengandung kesalahan penyajian. Ada dua jenis kecurangan utama, yaitu yang pertama, pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan adalah suatu kesalahan atau penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan secara disengaja dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Yang kedua, perlakuan tidak semestinya terhadap aset adalah kecurangan menyangkut pencurian aset entitas dalam banyak kasus, tapi tidak selalu. Jumlah yang terlibat tidaklah material terhadap laporan keuangan. Namun, demikian, pencurian aset entitas seringkali memprihatinkan manajemen walaupun jumlahnya tidak material, karena pencurian yang berjumlah kecil bisa dengan mudah berkembang menjadi besar sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Menurut standar audit, ada 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dan perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Ketiga kondisi tersebut membentuk apa yang disebut segitiga kecurangan atau Fred Triangle. Yang pertama ada insentif atau tekanan. Insentif atau tekanan yaitu manajemen atau karyawan lain mendapat insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, peluang, yaitu keadaan yang memberi peluang atau kesempatan bagi manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, perilaku atau pembenaran, yaitu suatu perilaku atau karakter atau seperangkat nilai etis yang ada yang mengizinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan tindakan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup memberi tekanan yang menyebabkan mereka membenarkan tindakan tidak jujur. Selanjutnya yaitu faktor-faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Yang pertama, insentif atau tekanan. Insentif bagi entitas untuk memanipulasi laporan keuangan terjadi ketika terdapat penurunan dalam prospek keuangan entitas. Maksudnya itu, manajemen atau karyawan yang lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan secara material. Contohnya, terjadinya penurunan permintaan dari pelanggan dan meningkatnya kegagalan bisnis, baik dalam lingkup industri maupun ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, peluang. Meskipun laporan keuangan dari semua entitas berpotensi bisa dimanipulasi, risikonya lebih besar untuk perusahaan-perusahaan yang melibatkan banyak pertimbangan dan estimasi. Contohnya itu estimasi akuntansi signifikan yang menyangkut pertimbangan dan ketidakpastian yang sulit diverifikasi, tidak efektifnya Dewan Komisaris dan Komite Audit mengawasi pelaporan keuangan. Yang ketiga, perilaku atau pembenaran. Perilaku manajemen puncak berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah faktor kritis dalam penilaian kemungkinan terjadinya pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Maksudnya itu, suatu perilaku, karakter, atau ada perangkat nilai etis yang memungkinkan manajemen atau karyawan dengan sengaja melakukan perbuatan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang memberi cukup tekanan yang menyebabkan mereka membenarkan tindakan tidak jujur. Contohnya itu, komunikasi yang tidak efektif atau tidak tepat dan dukungan nilai entitas. Manajemen melakukan peramalan yang sangat agresif atau tidak realistis kepada analis, kreditur, dan pihak ketiga lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor risiko untuk perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Yang pertama, insentif atau tekanan. Tekanan kesulitan keuangan
adalah insentif yang paling umum bagi karyawan yang memperlakukan aset dengan tidak semestinya. Maksudnya itu sama kayak slide yang tadi. Contohnya, hubungan yang tidak harmonis antara manajemen dan karyawan yang memiliki akses atas aset yang rentan memotivasi karyawan untuk menggelapkan aset tersebut. Sebagai contoh, promosi, kompensasi, atau penghargaan yang tidak sesuai dengan harapan. Yang peluang untuk terjadinya pencurian ada pada semua entitas. Namun demikian, peluangnya akan lebih besar pada entitas yang memiliki atau menyimpan banyak uang atau kas atau memiliki banyak persediaan atau aset berharga lainnya, terutama bila bentuknya kecil dan mudah dipindahkan. Contohnya, adanya kas dalam jumlah besar atau persediaan yang kecil bentuknya, tapi tapi mahal harganya atau banyak diminta. Yang C, perilaku atau pembenaran. Perilaku manajemen terhadap pengendalian dan tindakan etis bisa menyebabkan karyawan dan manajer untuk membenarkan pencurian yang mereka lakukan. Contohnya itu, tidak peduli dengan kebutuhan untuk memonitor atau mengurangi risiko pencurian aset, tidak peduli dengan pengendalian internal dengan melanggar pengendalian yang ada atau gagal untuk memperbaiki defisiensi pengendalian internal yang telah diketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bunga dengan NIM 2018-310529. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menilai risiko kecurangan. Standar Audit 240 memberi pedoman bagi auditor untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus menjaga tingkat skeptisme profesional ketika ia mempertimbangkan sejumlah informasi, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan merespon risiko kecurangan. Selanjutnya, skeptisme profesional. Berdasarkan standar akuntansi 200, auditor harus mempertahankan skeptisme profesional sepanjang audit, karena ada kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material dapat terjadi yang diakibatkan oleh kecurangan. Untuk mempertahankan skeptisme profesional, diperlukan pengajuan pertanyaan secara berkala atau berkelanjutan untuk mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit dan pengendalian atas penyiapan dan pemeliharaannya. Kemudian ada penilaian kritis atas bukti audit. Ketika menemukan informasi atau kondisi yang mengidentifikasikan adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, auditor harus cermat menanggapi permasalahannya. Misalnya, meminta tambahan bukti yang diperlukan dan berkonsultasi dengan anggota tim yang lain. Auditor harus berhati-hati untuk tidak membenarkan ataupun berasumsi bahwa suatu kesalahan penyajian adalah suatu kejadian yang disengaja. Selanjutnya ada sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang pertama, ada pembahasan di antara tim perikatan atau tim audit. Diskusi tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Bagaimana mereka meyakini bahwa laporan keuangan entitas rentan terhadap kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang kedua, bagaimana manajemen bisa melakukan dan menyembunyikan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Lalu yang ketiga, bagaimana seseorang bisa memperlakukan tidak semestinya terhadap aset entitas. Yang keempat, bagaimana auditor bisa merespon terhadap kerentanan kesalahan penyajian material yang diakibatkan kecurangan. Lalu yang kedua, ada meminta keterangan dari manajemen. Standar Audit 240.17 mewajibkan auditor untuk meminta keterangan secara khusus tentang kecurangan pada setiap audit yang meliputi pertama, penilaian manajemen terhadap risiko kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang kedua, proses yang dilakukan oleh manajemen untuk entitas. Dan yang ketiga,
komunikasi manajemen, seperti kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan kepada karyawan tentang pandangan manajemen terhadap praktik bisnis dan perilaku etika. Selanjutnya, yang ketiga ada meminta keterangan dari pihak-pihak lain dalam entitas. Beberapa contoh pihak-pihak lain dalam entitas yang dapat dimintai keterangan secara langsung oleh auditor mengenai adanya dugaan kecurangan mencakup: pertama, ada personel operasi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pelaporan keuangan. Kedua, ada karyawan dengan tingkat wewenang yang berbeda. Ketiga, karyawan yang terlibat dalam pemrosesan atau pencatatan transaksi dan pihak yang mengawasi serta memantau karyawan tersebut. Keempat, ada penasehat hukum internal entitas. Kelima, direktur etika dan pihak yang setara. Dan yang terakhir, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menghadapi dugaan kecurangan. Kemudian yang keempat, meminta keterangan dari auditor internal. Standar akuntansi 315 dan standar akuntansi 610 menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan dalam mengaudit entitas-entitas yang memiliki fungsi audit internal. Untuk entitas yang memiliki fungsi audit internal, auditor harus meminta keterangan dari bagian audit internal. Apakah mereka memiliki pengetahuan mengenai setiap kecurangan yang aktual, diduga, atau dicurigai yang berdampak pada entitas, dan untuk memperoleh pandangan mereka tentang risiko kecurangan. Dan yang terakhir ada pemahaman tentang pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertugas mengawasi sistem entitas untuk memantau risiko, mengendalikan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia Jorisma Nugroho, NIM 550 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu merespon risiko kecurangan. Standar Audit SA 330 menetapkan sebagai berikut. Auditor harus menentukan respon keseluruhan terhadap hasil risiko kesalahan penyajian materi yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan. Selanjutnya, auditor harus mempertimbangkan apakah program anti kecurangan dan risiko kesalahan penyajian bahan yang diakibatkan kecurangan yang teridentifikasi atau apakah pengendalian tidak dapat mengurangi risiko kesalahan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan termasuk hal-hal berikut, ada 3. Yang pertama itu ada menentukan respon total. Menentukan respon keseluruhan untuk menanggapi hasil penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada umumnya mencakup pertimbangan tentang bagaimana pelaksanaan keseluruhan audit dapat mencerminkan peningkatan skeptisisme profesional. Dalam menentukan tanggung jawab untuk menilai hasil kesalahan penyajian materi yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan, auditor dapat memilih di antara respon-respon berikut. Yang pertama itu ada apabila risiko kesalahan penyajian materi yang diakibatkan oleh kecurangan meningkatkan auditor harus menugasi dan mengawasi personel dengan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan individu tersebut untuk diberi tanggung jawab perikatan signifikan dan indikasi auditor atas risiko penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan untuk perikatan tersebut. Dalam kasus tertentu, spesialis kecurangan bisa dilibatkan menjadi anggota tim audit. Yang kedua, ada pelaku kecurangan konsultan individu yang mengerti tentang audit. Oleh karena itu, standar audit mengharuskan auditor untuk memasukkan tidak ada yang dapat diprediksi dalam pemilihan pada saat ini. Dan luas prosedur audit yang akan dilakukan merupakan hal yang penting karena individu-individu dalam entitas yang terbiasa dengan prosedur audit yang umumnya dilakukan dalam suatu
perikatan mungkin lebih dapat menampung pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Yang kedua, ada merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Respon audit terhadap hasil penilaian risiko terhadap kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada asersi yang mencakup perubahan sifat saat dan luas prosedur. Dalam beberapa cara ini di bawah ini, yang pertama, sifat prosedur audit yang dilakukan mungkin membutuhkan perubahan dalam memperoleh bukti audit yang lebih dapat diandalkan dan relevan atau untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat menguatkan. Yang kedua, ada waktu pelaksanaan prosedur substansif mungkin perlu dimodifikasi. Yang ketiga, ada luasnya prosedur yang diterapkan mencerminkan penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang ketiga, ada merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko yang terkait dengan pengabaian pengendalian oleh manajemen. Mengingat tidak dapat diprediksi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen, maka hal ini merupakan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, oleh karena itu merupakan risiko signifikan. Ada 3 prosedur yang harus dilakukan pada setiap audit seperti yang diuraikan ini. Yang pertama itu ada menguji ketepatan entry jurnal yang tercatat dalam buku besar dan penyesuaian lain yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk pengujian tersebut, auditor harus yang pertama mewawancarai individu yang terlibat dalam memproses pelaporan keuangan mengenai aktivitas yang tidak semestinya atau tidak biasa yang terkait dengan pemrosesan entry jurnal dan penyesuaian lain. Yang kedua, memilih entry jurnal dan penyesuaian lain dibuat pada akhir periode laporan. Yang ketiga, ada mempertimbangkan apakah perlu dilakukan pengujian terhadap entry jurnal dan penyesuaian lain sepanjang periode laporan keuangan. Ketika melakukan pengidentifikasian dan pemilihan entry jurnal dan penyesuaian lain untuk penguji dan menentukan metode yang tepat atas pengujian pendukung yang mendasari entry yang dipilih, hal-hal berikut ini relevan. Yang pertama, penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang kedua, pengendalian yang telah diimplementasikan terhadap entry jurnal dan penyesuaian lainnya. Yang ketiga, ada proses pelaporan keuangan entitas yang sifat bukti yang dapat diperoleh. Yang keempat, ada karakteristik entry jurnal dan penyesuaian lainnya yang mengandung kecurangan. Yang kelima, ada sifat dan kompleksitas akun. Yang keenam, ada entry jurnal atau penyesuaian yang lainnya yang diproses di luar kegiatan bisnis normal. Yang kedua, ada menelaah estimasi akuntansi untuk menemukan hal bias dan mengevaluasi apakah kondisi yang menyebabkan hal bias tersebut merupakan kesalahan penyajian material yang diakibatkan kecurangan. Dalam melaksanakan penelaahan tersebut, auditor harus yang pertama mengevaluasi apakah pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam memasukkan estimasi akuntansi tersebut dalam melaporkan keuangan meskipun jika estimasi akuntansi tersebut masuk akal secara individu, mengindikasi suatu hal bias yang mungkin terjadi pada manajemen entitas yang mungkin merupakan kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang kedua, melakukan penelaahan retrospektif atas pertimbangan dan asumsi manajemen yang terkait dengan estimasi akuntansi signifikan dalam laporan keuangan tahun lalu. Yang ketiga, yang terakhir itu ada mengevaluasi dasar di bisnis untuk transaksi signifikan yang tidak biasa. Indikator yang dapat menunjukkan adanya transaksi signifikan di luar kegiatan normal entitas atau yang nampaknya tidak bisa, yang mungkin telah dilakukan
dengan tujuan untuk melakukan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan atau untuk menyembunyikan penyalahgunaan aset. Mencakup yang pertama, bentuk transaksi yang terlihat terlalu kompleks. Sebagai contoh, transaksi yang melibatkan berbagai entitas dalam suatu kelompok entitas yang dikonsolidasi atau berbagai pihak ketiga yang tidak terkait. Yang kedua, manajemen belum mendiskusikan sifat dan perlakuan akuntansi untuk transaksi tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan tidak ada pendokumentasian yang menandai. Yang ketiga, ada manajemen lebih menekankan pada kebutuhan perlakuan akuntansi tertentu daripada substansi ekonomi yang mendasari transaksi tersebut. Yang keempat, ada transaksi yang melibatkan pihak berelasi yang tidak dikonsolidasi, termasuk entitas bertujuan khusus belum ditelaah atau disetujui secara tepat oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang terakhir, ada transaksi yang melibatkan pihak berelasi yang tidak teridentifikasi sebelumnya atau pihak yang tidak memiliki substansi atau kekuatan keuangan untuk mendukung transaksi tersebut tanpa bantuan dari entitas yang sedang diaudit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Memutakhirkan proses penilaian risiko. Auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis yang dilaksanakan berdekatan dengan akhir audit. Ketika membentuk kesimpulan secara keseluruhan tentang apakah laporan keuangan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas, mengindikasikan risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan yang tidak disadari sebelumnya. Next. Auditor tidak dapat melanjutkan perikatan. Representasi tulis. Dikarenakan sifat kecurangan, standar audit SA 230.39 menegaskan secara rinci bahwa auditor harus memperoleh yang A, mereka menyatakan tanggung jawab mereka untuk merancang, mengimplementasikan dan memelihara pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang B, mereka telah mengungkapkan kepada auditor hasil penilaian manajemen atas risiko laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. C. Mereka telah mengungkapkan kepada auditor pengetahuan mereka mengenai kecurangan atau dugaan kecurangan yang memengaruhi. D. Mereka telah mengungkapkan kepada auditor pengetahuan mereka mengenai adanya dugaan kecurangan yang berdampak terhadap laporan keuangan entitas yang dikomunikasikan oleh karyawan, mantan karyawan, analisis, badan pengatur, atau pihak lainnya. Next. Komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, komunikasi kepada manajemen. Jika auditor telah mengidentifikasi adanya kecurangan atau telah memperoleh informasi yang mengindikasikan kemungkinan adanya kecurangan, maka auditor harus mengkomunikasikan dengan segala hal tersebut kepada tingkat manajemen yang tepat, dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan tentang hal-hal yang relevan dengan tanggung jawab mereka. Yang kedua, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam hal auditor telah mengidentifikasi atau menduga adanya kecurangan melibatkan manajemen,
karyawan yang memiliki peran penting, karyawan lainnya yang membuat kecurangan mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan. Maka auditor harus mengkomunikasikan secara tepat waktu hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika auditor menduga manajemen terlibat dalam kecurangan, maka auditor akan mengkomunikasikan dugaan ini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan membahas mereka tentang sifat, saat, dan luas prosedur auditor yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Yang ketiga, komunikasi kepada badan pengatur dan penegak hukum. Jika auditor mengidentifikasi atau menduga adanya suatu kecurangan, maka auditor harus menentukan apakah ada tanggung jawab auditor untuk melaporkan kejadian atau dugaan tersebut kepada pihak di luar entitas. Di beberapa negara, auditor suatu institusi keuangan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan kepada badan pengawas. Selain itu, di beberapa negara, auditor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kesalahan penyajian kepada badan yang berwenang atas hal tersebut. Ketika manajemen dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola gagal untuk melakukan tindakan perbaikan. Next. Dokumentasi. Standar audit SA 240 para 44-47 mengatur tentang dokumentasi yang harus dilakukan auditor sehubungan dengan kecurangan. Yang pertama, berkaitan dengan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya. Auditor harus memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi audit tentang pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya serta penilaian risiko kesalahan penyajian material yang disyaratkan oleh SA 315. Yang kedua, berkaitan dengan respon auditor atas risiko. Auditor harus memasukkan hal berikut dalam dokumentasi audit tentang respon auditor atas risiko yang ditentukan atas kesalahan penyajian material yang disyaratkan oleh SA 330. Yang ketiga, berkaitan dengan pengomunikasian kecurangan. Auditor harus memasukkan dalam dokumen audit komunikasi tentang kecurangan yang telah dilakukan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, badan pengatur, dan pihak lainnya. Selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada area resiko kecurangan spesifik. Tergantung pada bidang usaha klien, sejumlah akun-akun tertentu rentan terhadap manipulasi atau pencurian. Namun, auditor memahami tanda-tanda peringatan ini. Kecurangan tetap sangat sulit dideteksi. Kepedulian akan peringatan kecurangan dan teknik pendeteksian kecurangan lainnya akan meningkatkan kemungkinan auditor bisa mengidentifikasi kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Resiko kecurangan pendapatan dan piutang usaha. Akun-akun pendapatan dan piutang usaha yang bersangkutan serta kas sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Karena penjualan seringkali dilakukan secara tunai atau segera bisa dikonversi ke kas. Maka kas juga sangat rentan terhadap pencurian. Next. Oke, selanjutnya pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan untuk pendapatan. Di sini ada 3 jenis, yaitu pendapatan fiktif. Pendapatan fiktif dalam kasus-kasus manipulasi yang dijumpai akhir-akhir ini hampir semua menyangkut penjualan fiktif. Namun sebenarnya hal itu bukan barang baru. Pelaku kecurangan melibatkan banyak pihak untuk mendukung pendapatan fiktif. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan prematur. Merupakan pengakuan pendapatan sebelum saat pengakuan pendapatan sebagaimana ditentukan dalam standar akuntansi. Bentuk paling sederhana, pengakuan pendapatan prematur adalah penjualan yang seharusnya dicatat tahun depan tetapi dicatat sebagai penjualan periode kini. Salah satu metode kecurangan melalui percepatan pendapatan adalah dalam melanggar aturan akuntansi dengan cara yang disebut penjualan bill and hold. Barang difaktur sebelum
barang tersebut dikirim. Metode lain adalah dengan cara menerbitkan perjanjian tambahan untuk memodifikasi syarat dalam transaksi penjualan. Selanjutnya adalah manipulasi penyesuaian terhadap pendapatan. Penyesuaian yang paling sering dilakukan terhadap pendapatan berkaitan dengan retur dan pengurangan harga penjualan. Perusahaan bisa menyembunyikan retur penjualan dari auditor sehingga dapat menaikkan penjualan bersih dan laba. Apabila barang yang dikembalikan dihitung sebagai bagian dari persediaan fisik, maka pengembalian tersebut akan menaikkan laba pelaporan. Next. Nah, untuk selanjutnya ada tanda peringatan untuk kecurangan pendapatan. Banyak tanda peringatan potensial atau gejala menunjukkan adanya kecurangan pendapatan. Dua di antaranya yang paling berguna adalah prosedur analitis dan ketidakcocokan dokumen. Yang selanjutnya adalah prosedur analitis, yang sering memberi peringatan tentang adanya kecurangan pendapatan, terutama analisis persentase, laba kotor, dan percepatan perputaran piutang usaha. Pendapatan fiktif akan menaikkan besarnya persentase laba kotor, dan pengakuan pendapatan prematur juga akan menaikkan laba kotor apabila harga pokok penjualan yang bersangkutan tidak diakui. Selanjutnya adalah ketidakcocokan dokumen. Transaksi fiktif jarang memiliki bukti dokumen dengan tingkat keabsahan yang sama dengan transaksi yang sah. Auditor harus waspada dengan tanda-tanda tak lazim dan perubahan dalam dokumen, dan sebaiknya mengandalkan pada dokumen asli, bukan pada dokumen duplikat. Penggelapan penerimaan menyangkut pendapatan. Meskipun penggelapan penerimaan kas jarang material kecurangan pelaporan pendapatan, kecurangan semacam ini bisa sangat berarti bagi perusahaan karena menimbulkan kerugian aset secara langsung. Next. Oke, di sini ada tidak mencatat penjualan. Salah satu kecurangan yang paling sulit untuk ditemukan adalah penjualan tidak dicatat dan penerimaan kas dari penjualan tersebut kemudian dicuri. Akan jauh lebih sulit untuk memeriksa apakah semua penjualan tunai telah dicatat, terutama apabila tidak digunakan dokumen pengiriman barang yang dapat digunakan untuk memeriksa kelengkapan penjualan. Nah, di sini ada 3 cara berikut. 1, mencatat suatu retur atau pengurangan harga penjualan. Yang kedua, ada menghapus akun pada pelanggan. Dan yang ketiga, ada menerapkan pembayaran dari pelanggan yang satu ke akun pelanggan yang lain, yang biasa disebut lapping. Next. Tanda peringatan penggelapan pendapatan dan penerimaan kas. Relatif sedikit pencurian penjualan dan penerimaan kas terkait yang bisa dicegah dan dideteksi oleh pengendalian internal yang dirancang untuk meminimumkan kesempatan kecurangan. Next. Nah, untuk selanjutnya ada resiko kecurangan persediaan. Pada banyak perusahaan, persediaan seringkali merupakan akun terbesar dan auditor sering menghadapi masalah dalam memeriksa keberadaan dan penilaian persediaan. Akibatnya, persediaan menjadi rentan terhadap manipulasi oleh manajemen yang berkeinginan untuk mencapai suatu tujuan pelaporan keuangan tertentu. Yang pertama ada resiko pelaporan keuangan mengandung kecurangan untuk persediaan. Persediaan fiktif telah menjadi pusat dari sejumlah kasus besar pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Standar audit mewajibkan auditor untuk memeriksa keberadaan fisik persediaan yang dalam pelaksanaannya pengujian audit dilakukan atas dasar ampel dan tidak pada persediaan di semua lokasi. Yang kedua, ada tanda peringatan untuk kecurangan persediaan. Prosedur analitis adalah salah satu teknik yang berguna untuk mendeteksi kecurangan persediaan. Prosedur analitis, terutama laba kotor dan kecepatan perputaran persediaan, sering membantu dalam mengungkapkan kecurangan persediaan. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah resiko kecurangan pembelian dan utang usaha. Kasus-kasus kecurangan yang melibatkan utang usaha cukup biasa terjadi meskipun tidak begitu sering dibandingkan dengan kecurangan yang melibatkan persediaan atau piutang usaha.
Kecurangan signifikan yang melibatkan pembelian dapat juga terjadi dalam bentuk pembayaran ke pemasok fiktif dan juga melalui pengaturan-pengaturan melanggar hukum dengan pemasok. Yang pertama, ada resiko pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan untuk utang usaha. Perusahaan bisa secara sengaja melaporkan utang usaha lebih rendah dan melaporkan laba lebih tinggi. Perusahaan sering memiliki kesepakatan yang kompleks dengan pemasok yang mengakibatkan pengurangan utang usaha, pemasang advertensi yang telah dilakukan perusahaan pengurangan harga lainnya. Yang kedua adalah kecurangan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Kecurangan yang paling umum terjadi dalam bidang pembelian adalah pelaku kecurangan melakukan pembayaran kepada pemasok fiktif dan menyetorkan kas ke akun fiktif. Kecurangan semacam ini bisa dicegah apabila pembayaran hanya dimungkinkan dilakukan kepada pemasok yang telah disetujui perusahaan dan setelah dokumen pendukung pembelian diperiksa dengan teliti oleh petugas yang ditetapkan perusahaan sebelum pembayaran dilakukan. Next. Nah, untuk yang terakhir adalah area lain resiko kecurangan. Meskipun sejumlah akun lebih rentan daripada akun lainnya, pada hakikatnya setiap akun bisa dimanipulasi. Yang pertama adalah aset tetap. Aset tetap yang ada pada banyak perusahaan memiliki saldo yang besar, sering didasarkan pada penilaian yang subjektif. Akibatnya, aset tetap sering menjadi target manipulasi, terutama pada perusahaan yang tidak memiliki persediaan atau piutang usaha material. Karena nilainya yang tinggi dan kemudahan untuk dijual, aset tetap sering menjadi target pencurian. Untuk mengurangi kemungkinan pencurian, jika memungkinkan, aset tetap harus dilindungi secara fisik, diberi label permanen, dan harus diperiksa keberadaan dan keadaannya secara periodik. Untuk selanjutnya adalah beban gaji. Gaji jarang merupakan area untuk kecurangan pelaporan keuangan yang beresiko signifikan. Pegawai perusahaan kadang-kadang juga digunakan untuk mengkonstruksi aset tetap. Dalam situasi demikian, tambahan beban gaji atau upah bisa dikapitalisasi sebagai aset tetap. Tunjangan-tunjangan lain yang material bisa juga menjadi sarana manipulasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.